Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Bu Eka Fasya Anggis MPD dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Baik teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang standar penilaian pendidikan menurut BNSP. Adapun kelompok 1 yang beranggotakan Lili Kadri dengan NIM 20080864049, saya sendiri Ninda Nurmahdia dengan NIM 20080865050, dan ada Jamala Ilisa Fitri dengan NIM 20080865051. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang standar penilaian pendidikan, yang kedua standar penilaian menurut BNSP, yang ketiga mekanisme dan prosedur penilaian BNSP untuk pembelajaran biologi, dan yang terakhir yaitu UOS atau Unity of Science. Baik, di sini saya Ninda Nurmahdia akan menjelaskan latar belakang standar penilaian pendidikan atau SNP. Tujuan dan fungsi dibentuknya Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan disusun agar dapat dijadikan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Latar belakang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Bagi sekolah yang akan berdiri maupun sekolah yang sudah berdiri harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar nasional tersebut terdiri dari 8 standar yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan, dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan ke-8 standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Oke, saya Jamala Ilisa Fitri akan memaparkan topik pembahasan yang kedua, yakni standar penilaian menurut BNSP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Di sini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yungto, pasal 1 ayat 1 PP Nomor 19 Tahun 2005, dinyatakan bahwa lingkungan dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar, yang mana pada latar belakang tadi sudah dicuplik sedikit bahwasanya ada 8 standar, yakni standar isi, standar proses, dan 6 standar lainnya. Nah, pada slide ini kita akan paparkan satu persatu standar tadi. Yang pertama di sini ada standar isi. Nah, standar isi ini yakni ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria seperti kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik. Nah, standar isi di sini yakni memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Kemudian yang kedua yakni ada standar proses. Standar proses yang dimaksud di sini yakni standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, standar proses pembelajaran ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian selanjutnya ada standar kompetensi lulusan, yakni kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang biasa terdapat pada buku rapot teman-teman. Nah, ketika teman-teman lulus, teman-teman harus memenuhi 3 aspek tersebut. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai pedoman penilaian terhadap penentuan kelulusan peserta didik.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya peserta didik yang memiliki standar, tetapi pendidik dan tenaga kependidikan juga memiliki standar atau kriteria pendidikan, seperti kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar di sini dimaksudkan bahwasanya pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kemudian pendidik juga harus sehat jasmani dan rohaninya, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Oke, standar selanjutnya yakni standar sarana dan prasarana. Yang dimaksud standar sarana dan prasarana di sini yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, lab, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar selanjutnya yakni standar pengelolaan. Standar pengelolaan di sini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, seperti tingkat antar kabupaten, kota, provinsi, atau nasional, dengan tujuan agar tercapai efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian selanjutnya yakni standar pembiayaan. Standar ini mengatur komponen dan besarnya biaya operasi pada satuan pendidikan selama 1 tahun, yang mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional personal. Kemudian standar yang ke-8 atau yang terakhir yakni standar penilaian pendidikan, yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil peserta didik. Nah, dari uraian tersebut nampak jelas bahwasanya standar penilaian merupakan salah satu dari 8 aspek standar nasional pendidikan. Selanjutnya, untuk ketentuan dan pelaksanaan standar penilaian pendidikan menurut BSPN harus memiliki landasan yang kuat, baik secara landasan filosofis maupun landasan yuridis, yang mana akan kita bahas setelah ini. Nah, sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademik panduan penilaian yang dikeluarkan oleh BSPN. Untuk uraian dari kedua landasan tadi akan kita uraikan lebih jelasnya setelah ini. Di sini kita akan membahas tentang landasan filosofis terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwasanya proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi atau bakat siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Nah, hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya hal itu tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun, harus pula menjadi pemahaman kita bahwasanya setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Pada landasan filosofis ini, mengandung pengertian bahwasanya setiap siswa itu harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak atau salah satu sekelompok siswa. Di samping itu, penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang, baik itu latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahasa, gender, ras, warna tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni ada landasan yuridis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, Pasal 57 ayat 1 dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan proses pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Kemudian untuk pada pasal 58 ayat 1 juga dijelaskan bahwa evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan secara lebih jauh bahwa evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik dengan tujuan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Selanjutnya, masih pada landasan yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 Ayat 1 dinyatakan bahwa penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 3 penilaian. Yang pertama yakni penilaian hasil belajar oleh pendidik, kemudian yang kedua yakni penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yakni penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ataupun ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, untuk memberikan penilaian pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada kelompok mata pelajaran tertentu, dalam kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi, menurut PP nomor 19 pasal 66 dinyatakan secara tegas akan dilakukan dalam bentuk UN atau ujian nasional yang dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan equitable, serta diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun. Ada beberapa sekolah yang masih menggunakan standar kelulusan dengan cara diadakannya UN pada kelas akhir. Ada pula beberapa sekolah yang sudah mengikuti aturan standar nasional bahwasanya tingkat kelulusan tidak menggunakan UN lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa dikenal dengan BSNP. Ketentuan tentang tugas dan wewenang BSNP ini tertuang pada ayat 3 yang menyatakan bahwa untuk melakukan tugas-tugasnya BSNP mempunyai wewenang untuk yang pertama mengembangkan standar nasional pendidikan, kemudian yang kedua menyelenggarakan ujian nasional, yang ketiga memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, dan yang keempat merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Prinsip penilaian menurut BSNP, penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data sahih yang diperoleh melalui prosedur dan instrumen yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yakni mendidik. Mendidik di sini artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yakni terbuka atau transparan. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif. Yang ketiga yakni menyeluruh, yang artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai, yang terdiri dari ranah pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotor, sikap, dan nilai afektif yang direalisasikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat yakni terpadu. Artinya melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga proses pembelajaran.
Kemudian selanjutnya yakni sistematis. Sistematis yaitu penilaian yang harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Selanjutnya yakni berkesinambungan. Yang dimaksud dengan berkesinambungan di sini yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang tentang waktu pembelajaran. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yakni adil. Adil mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, gender, dan lain sebagainya. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, saya Lili Kadri dengan NIM 200808649 akan menjelaskan mengenai mekanisme dan prosedur penilaian BSNP. Dalam pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP, ditegaskan bahwa dalam proses penilaiannya perlu diperhatikan beberapa prinsip nih. Yang pertama adalah penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah, maka dari itu harus difahami bahwa proses penilaian merupakan bagian integral atau kesatuan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan. Selanjutnya adalah penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni keputusan diambil berdasarkan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi di sini penilaiannya itu berdasarkan acuan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Nah, penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu tidak bisa terpisah dari proses pembelajaran, sehingga proses penilaian tersebut harus dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Nah, apabila peserta didik telah mencapai standar, maka dapat dinyatakan lulus dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi apabila belum mencapai standar penilaian, maka peserta didik harus melakukan remedial agar dapat mencapai standar kompetensi minimal yang sudah dipersyaratkan. Nah, prinsip selanjutnya adalah hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Nah, tindakan lanjutan dari penilaian dapat berupa perbaikan proses pembelajaran atau remedial bagi peserta didik yang tingkat pencapaian hasil belajarannya itu di bawah kriteria ketuntasan. Nah, prinsip yang terakhir adalah penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajarannya. Nah, hal ini berkaitan erat dengan pemahaman bahwa penilaian itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005, penilaian dalam proses pendidikan itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada standar penilaian oleh pendidik, yang kedua ada standar penilaian oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga ada standar penilaian oleh pemerintahan. Masing-masing jenis atau kelompok dari penilaian tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang standar penilaian oleh pendidik. Nah, penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, di mana penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini harus berbasis kompetensi, terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sehingga dengan penilaian tersebut diharapkan pendidik dapat mengetahui tingkat kompetensi yang dicapai oleh setiap siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan tentunya mampu menghantarkan siswa mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah sebagai bahan penyusunan laporan hasil belajar. Nah, dengan melakukan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka pendidik itu dapat memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai, dapat menggabungkannya, dan dapat menemukan hasil dari pencapaian siswa. Selanjutnya, untuk memperbaiki proses pembelajaran,
dan juga menyediakan informasi yang dapat membantu pendidik untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, serta membantu siswa untuk mencapai perkembangan optimal dalam proses dan hasil pembelajarannya. Nah, kegunaan yang terakhir adalah penilaian ini menjadi salah satu pilar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, standar penilaian oleh pendidik merupakan standar yang mencakup beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah standar umum penilaian. Dalam melakukan penilaian, pendidik harus selalu mengacu pada standar umum penilaian. BSNP menjabarkan standar umum penilaian ini dalam beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pemilihan teknik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta didik. Yang kedua, informasi yang dihimpun itu harus mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata pelajaran masing-masing. Yang keempat, pendidik harus selalu mencatat perilaku siswa, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam buku catatan perilaku. Nah, yang kelima, melakukan sekurang-kurangnya 3 kali ulangan harian menjelang ulangan tengah semester dan 3 kali menjelang ulangan akhir semester. Nah, yang keenam, pendidik harus selalu memeriksa dan memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan. Nah, selain yang sudah dirangkum dalam PowerPoint ini, terdapat standar umum penilaian menurut BSNP yang lainnya, yaitu pendidik itu harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaiannya untuk setiap siswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi pendidik itu harus mencatat semua kinerja siswa untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa. Nah, selain itu ada juga pendidik itu harus melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi dan standar lulusan. Selain itu, pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan siswa kepada wali kelas untuk dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan. Terus yang terakhir ada juga pendidik harus menjaga kerahasiaan pribadi siswa dan tidak disampaikan pada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan maupun orang tua atau wali murid. Selanjutnya adalah standar perencanaan penilaian oleh pendidik. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dipedomani bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. BSNP sudah menjabarkannya menjadi 7 poin, yaitu yang pertama, pendidik itu harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Nah, perencanaan penilaian ini setidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik apa yang akan digunakan, serta kriteria pencapaian kompetensinya. Yang kedua adalah pendidik juga harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaiannya. Yang ketiga, pendidik menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai indikator pencapaian KD. Yang keempat, pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang akan dinilai dan kriteria pencapaiannya. Yang kelima, pendidik menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. Yang keenam, pendidik membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan. Yang ketujuh, pendidik menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai siswa. Nah, setelah kita mengetahui standar umum penilaian dan bagaimana prinsip dalam perencanaan penilaian, maka yang harus kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Nah, menurut pedoman umum penilaian yang sudah disusun oleh BSNP, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik itu meliputi yang pertama, pendidik itu harus melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran. Jadi harus konstan dan sesuai dengan yang sudah disusun sejak
awal pembelajaran. Nah, yang kedua, pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadi tindak kecurangan. Yang keempat, pendidik harus memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik serta komentar yang bersifat mendidik. Selanjutnya adalah standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik. Nah, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian yang ada dalam Pedoman Umum Penilaian yang disusun oleh BSNP itu meliputi yang pertama, pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Nah, yang kedua, dilakukan penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikannya kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing siswa. Nah, yang keempat, pendidik menulis deskriptif atau deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Yang kelima, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat Dewan Guru untuk menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada rapat Dewan Guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan. Nah, yang terakhir, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua atau wali murid. Nah, yang terakhir adalah standar pemanfaatan hasil penilaian. Nah, berdasarkan Pedoman Umum Penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP, terdapat 5 standar pemanfaatan hasil penilaian, yaitu yang pertama adalah pendidik mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, pendidik menyampaikan balik atau umpan balik kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagi siswa yang belum mencapai standar kelulusan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap siswanya dapat mencapai standar ketuntasan yang sudah dipersyaratkan. Yang keempat, kepada siswa yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan. Yang kelima, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Nah, jenis atau kelompok penilaian dalam proses pendidikan selanjutnya adalah standar penilaian oleh satuan pendidikan. Menurut BSNP, terdapat 2 standar pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama, standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentuan kelulusan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah standar penentuan kenaikan kelas. Nah, standar penentuan kenaikan kelas yang dikeluarkan oleh BSNP dalam Pedoman Umum Penilaian terdiri dari 3 hal pokok, yaitu yang pertama, pada akhir tahun pelajaran, satuan pendidikan harus menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas atau ujian kenaikan kelas. Yang kedua, satuan pendidikan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM pada setiap mata pelajaran. Nah, SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang ketiga, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidik untuk menentukan kenaikan kelas setiap siswa. Standar pokok selanjutnya adalah standar penentuan kelulusan. Dalam menetapkan standar penentuan kelulusan, BSNP telah membuat ketetapan yang meliputi yang pertama, pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidik
untuk menentukan nilai akhir peserta didik. Yang terakhir, satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 72 ayat 1 yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk semua mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir lulus ujian nasional. Nah, jenis atau kelompok penilaian dalam proses pendidikan selanjutnya adalah standar penilaian oleh pemerintah. Nah, dalam ayat 1 pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Nah, dalam menyelenggarakan ujian nasional ini, BSNP akan bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta satuan pendidikan. Nah, pada pasal 68 tersebut juga ditegaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk yang pertama, pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, serta untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Pedoman Umum BSNP, teknik penilaian yang dapat digunakan secara komplementer, maksudnya dilengkapi dengan teknik lain ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, yaitu antara lain yang pertama ada teknik penilaian tes kinerja. Tes kinerja ini adalah berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes lainnya, yang mana melalui tes kinerja ini, peserta didik itu harus mendemonstrasikan sesuatu sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya. Yang kedua adalah dengan demonstrasi. Nah, teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai kompetensi yang dinilai. Yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar yang mana dapat dilakukan secara formal dengan observasi menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati kinerja dan kemampuan belajar peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen apapun. Selanjutnya adalah teknik penilaian dengan portofolio, yang mana portofolio ini adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar, dan prestasi siswa. Yang keenam ada tes tertulis, yang mana tes tertulis ini merupakan teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh pendidik, yang mana tes ini bisa berupa tes dengan jawaban pilihan ganda atau jawaban isian, soal menjodohkan, serta bisa juga dengan tes isian ataupun uraian ya. Yang ketujuh ada tes lisan. Tes ini dapat berupa tes lisan yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antar peserta didik dengan pengujinya. Nah, pertanyaan ataupun jawabannya disampaikan secara langsung atau spontan. Nah, selanjutnya adalah teknik penilaian dengan jurnal. Nah, jurnal ini pada dasarnya merupakan catatan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga jurnal berisi deskripsi proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait dengan kinerja ataupun sikap. Yang kesembilan adalah wawancara. Nah, wawancara adalah
cara untuk memperoleh informasi mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan tentang wawasan, pandangan, ataupun aspek kepribadian peserta didik. Yang ke-10 adalah inventory. Nah, inventory ini merupakan skala psikologis yang digunakan untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis ataupun fenomena yang terjadi, antara lain misalnya berupa skala Likert dan lainnya. Yang ke-11 adalah penilaian diri. Nah, penilaian diri ini merupakan teknik penilaian yang digunakan agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dalam dirinya sendiri dalam berbagai hal. Yang ke-12 adalah penilaian antar teman atau penilaian sejawat. Penilaian antar teman ini dilakukan dengan meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dalam berbagai hal. Penilaian ini dapat pula berupa sosiometri untuk mendapatkan informasi anak-anak yang favorit dan anak-anak yang terisolasi dalam kelompoknya. Nah, berbagai teknik penilaian tersebut dapat dilakukan secara kombinasi untuk bisa memperoleh informasi yang selengkap dan sedetail mungkin tentang proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, rekan kami Ninda Nurmadia akan menjelaskan tentang Unity of Science pada materi ini. Kepada Ninda dipersilahkan. Adapun Unity of Science atau UOS yang berkaitan dengan materi standar penilaian pendidikan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka apakah kamu akan berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91.